Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Sasana Wirya Sugianto Sulaiman, Kosaka Pandita Majelis Budayana Indonesia. Sebentar lagi, besok kita akan merayakan Waisak. Tema tahun ini menyangkut harmoni. Bangsa Indonesia atau kita Nusantara ini memang sangat mengutamakan harmoni. Contoh kalau kita lihat ya, setiap kali acara pentas wayang kulit misalnya, itu pasti dimulai dengan gunungan kan. Nah, gunungan itu lambang apa? Harmoni. Jadi maksud ditampilkannya gunungan itu menggambarkan bahwa dunia ini sebenarnya adalah harmoni. Harmoni dari berbagai hal. Demikian juga dalam suku Tionghoa misalnya, harmoni itu penting sekali. Contohnya misalnya lambang diagram Pakwa itu loh. Nah, kita lihat diagram Pakwa itu, putih ada hitamnya, hitam ada putihnya. Artinya ketidaksempurnaan. Dan itu merupakan lambang harmoni. Dalam ketidaksempurnaan kita harus berbagi atau bekerja sama atau saling mengerti. Nah, sehingga terjadilah harmoni. Demikian juga kalau kita lihat gunungan Jawa, segala binatang ada di situ. Segala unsur ada di situ. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk menyelaraskan kehidupan ini. Persoalannya, kehidupan kita ini selaras apa enggak? Nah, kita lihat misalnya apa yang terjadi di negara kita sekarang. Harmoni enggak? Karena adanya nilai-nilai barat yang masuk, di mana mereka mengutamakan kesuksesan, keberjayaan, kedikdayaan, superpowership, yang jangan mungkin terjadi harmoni di situ. Bahkan menurut orang barat sendiri, yang terjadi adalah eksplorasi manusia atas manusia. Exploration de l'homme par l'homme katanya. Iya kan? Nah, itulah yang menyebabkan prinsip harmoni ini ditinggalkan. Padahal karena kita meninggalkan prinsip ini, maka rusaklah dunia. Nah, contoh, dalam 100 tahun abad yang terakhir ini, dari tahun, katakan dari tahun 1900 sampai tahun 2000, itu kita sudah menghabiskan setengah cadangan dunia. Bayangkan, dari tahun, katakan abad awal peradaban itu kan, kalau kita mengacu pada sejarah dunia, itu kan kira-kira 4000 sebelum Masehi. Sampai tahun 1900, itu kita menghabiskan sedikit saja daripada cadangan mineral di dunia. Nah, tapi 100 tahun terakhir ini, artinya dari tahun 1900 sampai tahun 2000, separuh cadangan mineral dunia, termasuk cadangan minyak dan sebagainya, itu sudah terpakai separuh. Bayangin, abad mendatang, abad ke-21 ini, bagaimana generasi-generasi ke bawah ini dapat hidup kalau mineral-mineral ini semua kita gunakan. Emas saja katanya tinggal 20 atau 30% cadangan emas dunia. Memang bersyukur
Di Indonesia ini cadangan emasnya luar biasa. Freeport misalnya, sekarang Halmahera misalnya. Tapi karena kerakusan kita, karena kejahatan kita terhadap alam ini, habis separuhnya. Ini kan mengerikan sekali. Nah, ini yang kita harus mengkaji lagi, menimbang-nimbang lagi, apa benar cara hidup kita yang begini? Apa benar tujuan hidup kita ini seperti ini? Ya. Kita, Indonesia itu kan bukan negara maju, betul. Indonesia bukan negara maju. Tetapi kita kan dieksploitasi oleh negara maju. Coba lihat berapa banyak emas, mineral, hasil tambang yang diangkut dari Freeport ke negara induknya itu, ke Amerika. Sebelum Pak Jokowi itu tahun 2017 apa 16 itu ya, diadakan perundingan dengan pihak Freeport. Kita cuma dibagi less than 10%, sekurang dari 10%. Bayangkan, itu barang punya kita kok cuma dibagi segitu. Nah, setelah kontrak kerjanya berakhir, dilakukan perundingan baru, kita minta 51%. Nah, itu benar. Loh, sebagai negara pemilik Freeport, pemilik emas itu, Freeportnya bukan punya kita, oke. Tapi emasnya kan punya kita, tembaganya punya kita, mineralnya punya kita. Loh, kita berhak memperoleh lebih dari separuh. Tapi katanya mesti investasi, lalu dibuatlah rancangan investasi. Ngutang kita untuk biaya investasi itu. Tidak apa-apa, utang itu kan mesti dibayar. Nah, kalau utang udah selesai kan, kita nggak usah bayar lagi toh. Nah, inilah ya, karena kita terpersona, bahkan katanya tersepona dengan apa yang dilakukan orang-orang Barat, dengan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Kita menjadi mabuk, kita menjadi haus akan kemewahan-kemewahan itu. Jadi kita mengeksploitasi alam. Nah, Guru Agung kita mengajarkan untuk tidak loba. Itu kan ajaran pertamanya. Tidak loba, tidak dosa, dan moha. Jangan lakukan 3 dosa besar ini. Tapi coba bayangkan apa yang kita laksanakan, apa yang terjadi. Kan bukan kita, itu kan orang lain. Iya, tapi kita ngikutin. Kita ikut, kita merestui. Bahkan kita sekarang dalam hidup ini kita mencoba untuk mengeksploitasi juga apa yang kita punya misalnya. Ya kan? Judi online salah satu bentuk daripada eksploitasi itu. Itu juga tidak harmonis. Judi online itu. Bagaimana? Dan sayangnya judi online itu diminati oleh menengah ke bawah. Habislah uang-uang ojek online, yang pekerja-pekerja menengah ke bawah. Kasihan kan? Itu mereka sudah pas-pasan, dirampoi dengan cara begitu, dengan istilahnya keren, dilon. Saya pertama bingung apa itu dilon, ternyata judi online. Nah, mereka menjadi miskin. Ketika uangnya habis, dia mau makan aja, mau hidup aja, ngutang, pakai lagi
yang namanya yang online juga, yang pinjaman online itu. Pinjaman online ini juga luar biasa. Debt collector. Saya kemarin malam, hampir jam 9:30 diteleponin ada salah satu umat kita yang terlibat pinjaman online. Dia sampai bingung, diteror sama debt collector. Jadi gimana, Romo? Nah, jadi ini kan seperti buah si malakama. Judi online marak, kemiskinan di mana-mana, pinjaman online, pinjol juga di mana-mana, sehingga membuat kemiskinan itu makin menjadi. Jadi umat Buddha, saya minta untuk berpikir bijaksana. Bagaimana kita menghadapi fenomena hidup yang luar biasa jahatnya ini. Tema dari Sangha Agung sudah tepat. Harmoni. Harmoni itu artinya kita mengendalikan diri. Mengendalikan nafsu kita. Nafsu-nafsu rendah. Untuk tidak melakukan konsumerisme dan sebagainya. Nah, itu kalau bisa kita pasti terhindar dari bencana-bencana modern ini. Akhirnya saya ucapkan selamat Waisak. Mudah-mudahan berkah Triratna dapat kita rasakan semuanya, dapat kita peroleh semuanya. Semoga Anda senantiasa terlindung oleh Buddha, Dharma, dan Sangha, hidup senantiasa sehat, sejahtera, dan berbahagia. Demikian dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo